Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Hari ini kita merayakan orang kudus, yaitu Santo Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe lahir di Zunska Wola, dekat Lodz, Polandia pada 7 Januari 1894. Ia kemudian dipermandikan dengan nama Raymond. Maximilian Kolbe dikenal sebagai seorang penulis dan editor majalah. Maka ia ditangkap oleh Gestapo dan diasingkan ke Lambsdorff, Jerman, dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Auschwitz. Ia pernah dilepaskan tetapi kemudian ditangkap lagi pada 1941 dan dipenjarakan di Pauiak, lalu dipindahkan ke kamp konsentrasi Auschwitz. Di kamp konsentrasi ini, Maximilian dengan diam-diam menjalankan tugasnya sebagai imam bagi para tahanan yang ada di sana. Dengan kondisi tubuh yang kurus kering, Maximilian turut serta dalam kerja paksa. Penyakit TBC yang dideritanya semakin menjadi parah karena kerja paksa itu. Pada suatu hari, seorang sersan bernama Gazowin Nezek dijatuhi hukuman mati. Karena sangat takut, ia berteriak-teriak menyebut anak-anak dan istrinya. Mendengar teriakan sersan itu, Maximilian Kolbe maju dengan tegap untuk meminta menggantikan sersan malang itu. Daripada sersan yang beranak istri ini mati, lebih baiklah saya yang mati, karena toh saya tidak beranak istri, kata Maximilian. Bersama dengan para sandera lain, Maximilian tidak diberi makan dan minum, namun ia bisa bertahan sebagai korban terakhir, dan baru mati setelah disuntik dengan karbolik asid. Demikianlah riwayat orang kudus. Semoga kisah inspirasi dari Santo Maximilian ini menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih berarti bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bacaan pertama. Aku akan mengikat perjanjianku dengan dikau, dan engkau akan merasa malu. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem. Aku akan memperlakukan dikau seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat akan kelakuanmu, dan engkau akan merasa malu. Pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan karena engkau setia memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan dikau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan akan merasa malu. Karena nodamu itu mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi semula tidaklah demikian. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina.
Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Demi kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang perkawinan menuju kekekalan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Matius 19 ayat 6. Beberapa waktu lalu, saya membaca berita tentang perceraian salah satu artis yang membuat anaknya menjadi lebih murung dan temperamen. Rasanya memang efek perceraian paling dirasakan oleh anak. Bagaimanapun juga perceraian akan menyakitkan bagi anak. Anak-anak yang lahir ke dunia adalah buah cinta dari orang tuanya. Maka sudah sepantasnya anak berhak memiliki orang tua yang utuh dan baik. Lagi pula, orang tualah yang sama-sama memilih dan berjanji untuk bersama selamanya. Bagi orang Kristen, ada alasan kuat mengapa perkawinan itu bersifat permanen. Karena Tuhan sendiri menyatakan dari awal tidak boleh ada perceraian. Institusi perkawinan bahkan telah ada jauh sebelum kekristenan muncul. Itu tandanya bahwa perkawinan adalah sesuatu yang spesial, bermakna, dan telah diterapkan di seluruh dunia dari zaman dulu. Bagi kita sekarang, seharusnya perkawinan menjadi jalan menuju kekudusan, sarana dalam persatuan dengan Tuhan, dan tempat latihan kebajikan. Dari sana buah-buah roh menjadi terlihat dan menerangi sesama kita, khususnya dalam keluarga kita sendiri. Marilah kita mengusahakan terus perkawinan kita, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana saya memandang perkawinan? Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, renungan ini sangat menginspirasi kita bahwasannya perkawinan itu kekal dan abadi. Dalam tanganmu ku semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidup.